dosen tempat Mas Gibran Raka Buming Raka berkuliah ini memberikan sebuah testimoni, ya, setelah ramai Denny Indrayana membuat sayembara-sayembara yang tidak jelas maksud tujuannya dan apa, bagaimana motifnya. Nah, ini kembali dosen tempat kuliah Mas Gibran Raka Buming Raka menjelaskan supaya masyarakat teredukasi, tidak salah arah, tidak menjadi sebuah narasi untuk membangun kebencian-kebencian. Negara ini kalau dibentuk dengan rasa kebencian-kebencian, maka hancurlah peradaban kita. Kalau semuanya dengan narasi kebencian, kasihan ini orang-orang banyak sekali yang mengaku-ngaku akademisi, mengaku-ngaku peneliti, tetapi tidak jelas dan juga latar belakang orang-orang tersebut bermasalah. Mari kita simak bagaimana penjelasan dosen daripada tempat kuliah Mas Gibran Raka Buming Raka. Simak sampai selesai agar bisa paham. Kan tahu-tahu aja notification di sosial media saya jadi rame gitu kan. Terutama yang dari video 2 tahun lalu. Saya awalnya kayak nggak terlalu ngeh, tapi tiba-tiba kok banyak notifikasi, kemudian jadi viral lagi. Kemudian saya buat video yang kedua kan yang agak panjang. Jadi di video pertama videonya pendek-pendek. Sebenarnya di video pertama itu kan saya buat beberapa video. Cuma tujuan saya buat video pendek-pendek supaya masyarakat lebih paham. Karena kalau kepanjangan kadang orang udah keburu bosen dengarnya kan. Apalagi generasi TikTok. Kadang fokus orang itu cuma bisa 1 menit atau 3 menit maksimal. Kalau video panjang-panjang pasti mereka nggak akan fokus. Tapi resikonya dengan video-video pendek yang kepisah-pisah, orang akan menerimanya cuma setengah-setengah, sebagian-sebagian. Mungkin dia nggak nonton yang video berikutnya, atau mungkin memang sengaja nggak mau lihat, kayak gitu kan. Dan itu bisa ditwist jadinya. Iya, benar. Jadi terkesan saya memberikan statement yang bertolak belakang satu dan sama lain. Kemudian yang kedua akhirnya saya buat video agak panjang 10 menit kan. Itu pun seperti saya bilang, karena videonya cukup panjang 10 menit, orang cenderung nontonnya di skip-skip. Jadi apa yang sudah saya jelaskan tetap disalahin juga kan, karena mereka nontonnya sepotong-sepotong. Jadi kayak sebenarnya apapun yang kita jelaskan, sebenar apapun kebenaran yang kita sampaikan, kalau mereka sudah tidak suka, sudah benci, ya akan percuma kayak gitu. Kemarin dipermasalahkan ijazah S1-nya. Kemudian saya buka soal ini loh di MDS pintu masuknya aja ada foto beliau sebagai alumni. Secara logika buat apa kampus masang foto seseorang yang wisuda kalau bukan alumninya? Dan saya jelasin sistem pendidikan di Singapura itu seketat apa. Jadi nggak mungkin yang namanya ada ijazah palsu. Kemudian sekarang yang diserang ijazah SMA-nya gitu. Ijazah SMA-nya. Nah, ini menarik ini menarik, kita akan bahas lebih banyak karena gini ya. Kita boleh mulai ya sekejap. Boleh. Oke. Pemirsa, kemarin pasca seorang Dian podcast bersama Mosato, ya terima kasih untuk sekian banyak masyarakat Indonesia yang telah merespon baik, yang telah menyaksikan, selain mendapat banyak pengetahuan, tetapi juga ya bisa memberikan perlawanan terhadap hoax ataupun misinformasi yang dikatakan oleh para penggugat, dalam hal ini Firman Palal, Roy Suryo, dan teman-teman ya. Nah, tapi ini tidak hanya sekedar gorengan soal administratif saja, ijazah saja. Ini sudah mengarah kepada situasi politik di mana ketika fakta kebenaran dibuka, masih belum ada hal yang bisa untuk membuat mereka percaya. Nah, walaupun kita menghadirkan sekian banyak bukti, tapi ini sepertinya ya dalam quote-unquote sudah mengarah pada politik. Apakah ada langkah mendiskreditkan? Yang pertama, bisa saja mereka mendiskreditkan kepada Wapres Gibran atau keluarga Pak Jokowi. Atau yang kedua, kampus itu sendiri ataupun lembaga pendidikan dari wakil presiden kita sebelumnya. Sebagai bentuk pikiran terbalik. Nah, ada sisi lain juga yang kita akan melihat dari soal komunikasi. Di mana mereka-mereka inilah figur yang seharusnya menjadi contoh dan pernah menduduki jabatan-jabatan penting di dalam negeri ini. Sisi lain juga, mata yang menyaksikan polemik ini tidak hanya mata masyarakat Indonesia yang berada dalam domestik,
dalam ruang lingkup nasional, tetapi juga dari diaspora yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya Dian Hunafa yang berada di Singapura. Tentu ini menjadi satu concern khusus dalam khazanah perpolitikan Indonesia. Tidak terlepas dari sistem pendidikan yang berlaku baik dalam negeri maupun di luar negeri. Hari ini kita akan membahas atau menggali lebih dalam, pemirsa, mengenai polemik ijazah Wapres Gibran. Baik, Kak Dian, seru-seru kemarin ya, itu luar biasa bahwasannya sekian banyak respon dari masyarakat Indonesia setelah video kita cukup viral ya. Saat ini 400 ribuan lebih mencapai 500 ribuan. Dan komentarnya cukup banyak ya. Kita berharap itu menjadi suatu source untuk sekian banyak teman-teman yang lain yang belum mendapat informasi. Nah, ini ada hal yang menarik dari sekian ribuan komentar, ada tersisip nih soal buzzer. Ini ya, saya ingin strike aja di awal ini. Bagaimana tanggapan Kedian? Orang bilang, wah ini muncul lagi nih ya kata-kata yang sedikit sarkas ya Indonesia ini ya, dengan sorry to say, wah ini betina baru ini termul nih, ini termul. Sekarang terus saya ini, dipanggilnya Dian Termul. ya termul terus nih buzzer gini. Boleh diceritakan ada relasi seperti apa Kedian terhadap keluarga Pak Jokowi atau Wapres Gibran kita? Perlu saya tegaskan, saya pindah di Singapura itu sejak tahun 2018. Jauh sebelum Bapak Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sejak saya pindah ke Singapura, saya sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan perpolitikan di Indonesia. Jadi bisa dipastikan saya bukan buzzer. Saya cuma kayak tergerak hati saya karena ini udah nggak sehat. Jadi yang dicari itu, pertama mereka meragukan ijazah itu asli atau palsu. Sudah diberikan bukti, sudah ditunjukkan kebenaran, tapi tetap nggak terima. Ijazah S1-nya sulit untuk disanggah kalau itu palsu. Sekarang ijazah SMA-nya yang dipertanyakan. Padahal sudah jelas sistem di Singapura itu nggak perlu yang namanya SMA, karena memang tidak ada tingkatan SMA di Singapura, adanya secondary school. Itu pun mereka tidak terima. Jadi kayak selalu mencari-cari kesalahan. Mau seperti apapun kita menjelaskan, ya mereka nggak akan terima, akan selalu dicari celah-celah untuk disalahkan. Jadi, saya sama sekali bukan buzzer. Bukan buzzer ya, pemirsa, ini jelas clear ya bahwasannya Kak Dian bukan buzzer. Kira-kira apa motivasinya, apa gitu? Ataupun ada relasi khusus dengan keluarga Pak Jokowi gitu? Saya belum pernah bertemu langsung dengan Bapak Gibran. Cuma memang satu kampus aja. Jadi saya cuma gemes aja, saya tergerak karena ini tuh informasi yang salah yang disebarluaskan. Udah salah, terus juga pengetahuannya terbatas, kemudian dasarnya itu kan katanya yang mereka bilang ijazah harus 2 logo. Itu kata siapa? Harus dibuktikan kan? Terus udah informasinya kurang, terus juga mereka ada agenda tersendiri, juga ada istilahnya mungkin rasa sakit hati atau perasaan benci, kemudian mereka jahatnya adalah menyebarluaskan itu gitu. Padahal kalau misalnya punya masalah pribadi itu seharusnya disimpan, kebenaran adalah kebenaran. Baik kamu suka atau nggak suka, ya harusnya terima. Kalau kamu salah, sebagai orang yang bijak harusnya akui kesalahan, minta maaf dan perbaiki, bukan malah makin ngotot, makin kayak menyebarluaskan hal yang tidak benar gitu loh. Ya, hal terberatnya bagi bagi mereka para penggugatnya adalah kata minta maaf. Itu hal yang cukup berat ya, karena sudah muncul di sekian platform sosial media dan sudah disaksikan oleh sekian banyak masyarakat Indonesia, tentu beban berat bagi mereka. Jadi ada istilah ya, sudah terlanjur basah ya mandi sudah ya gitu kan. Karena mereka itu kan kayak mereka merasa pintar kan, mereka merasa cerdas secara intelektual, tapi mereka itu tidak punya kecerdasan emosional. Jadi nggak bisa yang namanya berbesar hati untuk mengakui kesalahan dan menerima kenyataan. Emosional ya. Emotional intelligence-nya kurang. Ya ini tadi Kadian sempat menyinggung satu kata yaitu agenda. Nah ini kan sudah lebih banyak untuk kita jabarkan ya. Pandangan Kadian ini ketika gorengan ataupun polemik dari ijazah Wapres Gibran ini, kita bertolak aja lah realistis dari kenyataan di lapangan bahwasannya dari ijazah Pak Jokowi yang sudah bertahun-tahun sekarang masuk lagi ke Wapres Gibran, di mana statusnya sebagai anak dari mantan presiden kita Pak Joko Widodo. Nah, dalam situasi seperti ini, dibandingkan dalam suatu pembuktian administratif dengan pembuktian politik, itu bagaimana tanggapan Kadian? Kalau secara administratif kan sudah jelas ya, di KPU juga sudah dijelaskan jenjang pendidikannya. Yang ada plot twist soal S1, S2 karena mungkin
ketidakpahaman penulis penulis artikelnya itu Ya, tentang ya. jenjang pendidikan di Singapura itu harusnya tidak perlu dipermasalahkan, karena yang pernyataan itu tuh bukan dari Bapak Gibrannya langsung, tapi dari artikel-artikel. Tidak bisa dijadikan sumber utama pasti kan, apalagi yang saya bilang orang itu bisa blunder, bisa juga kurang paham. Kemudian jujur aja ya, masalah ini tuh kayak terlalu dibuat-buat kalau menurut saya. Jadi Oke. ijazah S1 dipermasalahkan, sedangkan saya sudah bilang sistem di Singapura sangat ketat, hampir nggak mungkin mengeluarkan ijazah palsu. Dan ingat, setiap negara itu punya sistem pendidikannya sendiri. Setiap kampus pun punya requirement tersendiri untuk menerima mahasiswa baru, bisa dengan berbagai cara kayak gitu. Dan orang nggak terima itu, masih aja dipermasalahkan. Ya, ya. Kan ijazah SMA-nya mana? Saya tegaskan sekali lagi, Bapak Gibran itu kuliahnya di Singapura. Untuk masuk universitas di Singapura, yang diperlukan adalah selesai secondary school. Tidak perlu selesai SMA, karena memang beda sistem pendidikan. Untuk selesai secondary school itu 4 tahun atau 5 tahun. Saya terangkan lagi, 3 tahunnya itu SMP, sudah diselesaikan di Indonesia. Berarti beliau tinggal melanjutkan 2 tahun di Singapura. Dan itu pun sudah dijalankan di Orchid Secondary School. Lalu masalahnya di mana? Orang masih ramai dengan bilang, kenapa SMA-nya cuma 2 tahun? Ya karena memang secondary school itu syaratnya cuma 5 tahun. 3 tahun sudah di Indonesia, 2 tahunnya tinggal dilanjutkan di secondary school sini. Dan kemudian di Indonesia ada yang namanya foundation. Itu yang jenjang pendidikan itu yang tidak familiar di Indonesia. Sulit untuk dipadankan dengan apa. Dan kalaupun KPU akhirnya menuliskan UTS itu sebagai SMA, menurut saya itu juga sudah tepat. Karena gini, data di KPU itu kan data publik yang dilihat oleh masyarakat Indonesia. Kalau KPU menuliskannya itu Orchid Secondary School sebagai secondary school, lalu UTS sebagai foundation, masyarakat bingung apa nih kayak gitu. Jadi menurut saya KPU menuliskan Orchid Secondary School sebagai SMA dan UTS sebagai SMA itu sudah tepat supaya masyarakat paham, oh SMP-nya kan sudah jelas di Indonesia. Kemudian jenjang pendidikan setelah SMP kan SMA. Jadi itu untuk mempermudah masyarakat biar paham aja. Gitu. Ada satu lagi nih Kak di sosial media. Yang ngotot bilang, kenapa nggak ditulis secondary school atau foundation aja? Ya pertama masyarakat pasti akan bingung. Kedua, itu tidak familiar. Dan yang ketiga, orang itu bilang gini, buktinya salah satu calon pasangan lain waktu itu menuliskan pendidikan terakhir adalah MA, Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Kan itu sistem pendidikan Indonesia, ditulis MA pun masyarakat paham. Kalau secondary school masyarakat belum tentu paham. Terus dia bilang, kata siapa masyarakat nggak paham? Ada kok secondary school di Indonesia, di Jakarta. Saya berusaha jelaskan lagi. Ada secondary school di Jakarta, tapi kan itu international school. Dan international school kan baru-baru ini aja ya, banyak bertebaran di mana-mana. Dan masyarakat tuh belum tentu familiar dengan sistem international school itu. Jadi itu. Terimalah kebenaran, terimalah kenyataan, udah nggak perlu diperdebatkan lagi. Ini kayak sengaja dicari-cari terus aja. Berarti unsur politisnya sangat kuat ya. Dari di balik gugatan mereka ya, di balik tuduhan mereka lah, kita katakan seperti itu ya. Nah, ketika kita melihat mereka terus berada di ruang sosial media, terus menggoreng ataupun sekaligus menggiring secara langsung ya, baik secara langsung melalui narasi mereka, bahkan ya keterlibatan media gitu. Jadi mungkin ini kita berpikir netral aja. Terus saya kaitkan dengan bagaimana Kak Dian pernah menyelesaikan jurusan Media Culture and Communication. Dan ini kan sesuatu yang menjadi hal yang sangat urgen ya ketika berada di ruang sosial media atau katakan ruang publik, metode penyampaian informasi ini. Seperti apa yang Kak Dian mungkin pertama yang mau kritis seperti apa dari para penggugat, terus yang kedua dari pihak KPU sendiri gitu. Jadi sebenarnya masalah ini ya, kebetulan semalam saya sampai berdiskusi sama dosen saya, dosen MDS juga. Luar biasa. Saya sampai tanya nih, ya tentu diskusinya dengan bahasa Inggris ya, tapi kurang lebih artinya seperti ini. Mister itu mengajar di MDS itu sejak kapan sih kayak gitu? Soalnya lagi ada polemik nih di Indonesia soal wakil presiden kami yang ijazahnya diragukan kayak gitu. Terus Mister pernah ketemu langsung nggak sih sama Bapak Gibran? Dia cuma bilang he was there. Jadi Bapak Gibran di sana.
Terus dia bilang, tapi saya tidak bisa, bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, karena saya dosen komunikasi dan beliau kuliah marketing. Jadi dan saya juga bukan perwakilan resmi pihak MDIS, dan ini juga dia itu tidak ada kaitannya langsung ya, apalagi dia Singaporean. Jadi dia cuma bilang orang akan mau mendengar apa yang sudah mereka percayai. Jadi percuma kita menjelaskan kayak apa, orang nggak akan percaya. Dan beliau bilang ini hal yang lucu gitu. Sudah jelas-jelas ada ijazah degree S1, tapi masih dipertanyakan justru ijazah SMA-nya. Kayak untuk masuk kuliah aja pasti ada persyaratannya kan. Ya, requirement. Ya. Itu kayak ya beliau malah bilang kalian orang Indonesia itu kenapa ya suka mempermasalahkan hal-hal yang kurang substansial kayak gitu. Saya jadi kayak iya. Dan dia mengingatkan ini udah bukan lagi mengenai pembuktian asli atau palsu, tapi memang sudah ada agendanya. Beliau malah memperingatkan saya lah untuk hati-hati. Oke. Nah, luar biasa ya. Terima kasih ya untuk dosennya Kadian ya, yang artinya narasinya itu sebenarnya narasi peduli ya, bahwa peduli terhadap kita Indonesia ya. Memang kita berharap itu hal-hal yang bisa menjadi koreksi ya dalam hal ya ketika berhadapan dengan kasus-kasus tertentu. Dan kalau kita melihat lagi lebih jauh ya, ketika tadi dikatakan soal metode penyampaian informasi ya, kalau kita, mungkin kita kritisi atau di pihak KPU mungkin ada salah input, typo ataupun misinformasi keterkaitan penyampaian data, penyaluran data dari partai politik tertentu ya, seperti itu dalam untuk menginput dan sebagainya ya. Tentu itu perlu di cross check dan itu sesuatu yang teknis ya, sesuatu yang teknis. Tetapi pembuktian sah secara administratif ya itu ada ya, tentu memang itu nggak bisa dibantahkan. Nah, kalau kita melihat soal bagaimana saya ingin menggarisbawahi mengenai metode penyampaian informasi. Mereka ini adalah para penggugat ini menggugat dengan nominal yang cukup fantastis kalian terhadap Pak Gibran ini 125 triliun. Kira-kira masuk akal nggak kalian dengan gugatan 125 triliun untuk dasar perhitungannya itu apa ya? Bisa sampai angka sebesar itu. Maksudnya menurut saya itu kayak sudah dibuat-buat lah. Kayak memang sengaja dicari-cari kesalahannya aja. Diminta ijazah SMA, ada ijazah yang disetarakan, tetap nggak terima juga kan. Jadi memang mau sampai kapanpun akan terus ada perdebatan, akan terus dicari kesalahan. Jadi hal-hal nggak masuk akal sampai kenapa penyetaraan ijazahnya baru dilakukan 2019, itu juga jadi pertanyaan. Itu kan suatu hal yang remeh ya. Ibaratnya gini, beliau itu setelah lulus jadi pengusaha dulu. Sebagai pengusaha tidak perlu ijazah. Karena dia yang punya usaha sendiri dan baru disetarakan 2019 karena namanya pengusaha kerjanya nggak perlu pakai ijazah, disetarakan 2019 karena mau maju sebagai kepala daerah. Kecuali kalau misalnya dia ada kepentingan setelah lulus pengen buru-buru masuk PNS atau pengen buru-buru masuk ke pemerintahan, barulah lulus langsung buru-buru disetarakan ijazahnya. Kan ini memang saat itu beliau belum ada kepentingan untuk terjun ke pemerintahan kan, jadi baru disetarakan ketika beliau mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ya itu bukan suatu masalah. Saya rasa nih banyak banget lulusan orang Indonesia yang kuliahnya di luar negeri, ijazahnya pun sampai sekarang belum disetarakan karena memang tidak ada kepentingan untuk ke situ. Benar. Dan tolonglah data dan buktikan secara nyata gitu, jangan cuma sekedar katanya. Ya, karena memang ruang publik ya itu lebih percaya ketika percaya diri ya, tidak hanya percaya tapi lebih percaya diri ketika mengeluarkan atau mengucapkan kata-katanya gitu ya. Tapi masalahnya di sini tuh nggak berimbang ya Kak. Maksudnya gini, kalau kita misalnya mau secara fair, jadi yang diekspos itu jangan cuma pihak sana dong yang bilang palsu. Harusnya pihak kita nih yang bisa memberikan data dan bukti harus diekspos juga gitu. Kan selama ini masyarakat jadi membenci karena pihak pembenci itulah yang terus diekspos, yang terus dilihat masyarakat. Jadi masyarakat yang nggak tahu dianggapnya yang benar itu. Sedangkan kita yang memang benar-benar punya buktinya itu tidak tersentuh masyarakat. Jadi masyarakat nggak tahu loh kalau memang ternyata buktinya seperti ini. Berarti konteksnya ini mengadu data ya Kak Dian ya? Iya seperti itu. Mengadu data, baik. Tapi ini ketika dalam hal untuk mau mengadu data ini kita berhadapan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah ini yang menjadi satu pertentangan juga belakangan ini ya, KPU akhirnya harus menjalani dinamika yang sesaat kemarin ya,
membuka, after dia tutup, kemudian bisa diakses lagi dan memang secara apa ya spesifik data-data yang sudah Ya, ya. masuk di input di KPU diberi keterbatasan untuk mengakses. Ini gimana Kak Dian? Karena menurut saya gini, KPU berusaha untuk bijak juga ya. Bukannya mau menutupi. Jadi akses dibuka, jadi serba salah juga nih. Akses semua serba dibuka pasti akan jadi bahan ejekan. Ya. Contoh gini, ijazah udah ditunjukkan ke publik, tapi dicari salahnya, dicari dibilang logonya lah, ininya lah, itunya lah. Dan apa ya, untuk menghindari kayak yang bersangkutan itu kena kemarahan publik tanpa arah, oke lah nggak usah terlalu dibuka. Yang pasti KPU menyatakan data-datanya sudah jelas lengkap. Masyarakat marah juga. Kenapa ditutupi? Kenapa nggak dibuka? Jadi memang serba Ya, salah. ya, ya. Nggak dibuka semua, masyarakatnya pengen tahu, dibuka semua pun tetap dicari sampai titik-titik kesalahannya gitu loh. Ya, ya. Dan itu selalu jadi bahan cacian. Jadi memang nggak ada yang bisa benar. Semua orang pasti Ya. ada tidak puasnya dan ada pengen cari celah untuk salahnya. Berarti menurut Kak Dian ini logikanya yang ditargetkan mereka itu tidak hanya Wapres Gibran berarti lembaga-lembaga pemerintahan tertentu gitu. Nah itu kan, misalnya kayak kita sebagai masyarakat meragukan lembaga-lembaga kita sendiri itu seperti apa gitu loh. Misalnya kayak tolonglah, kita sudah terlalu banyak hal negatif di sekitar kita. Coba kita untuk start Ya, ya, ya. kitanya sendiri positif dan menyebarkan hal-hal positif juga. Jadi biar masyarakat juga istilahnya ikut terbawa positif. Jadi yang disebarkan jangan hal-hal negatif aja. Ya, ya, ya. Berarti menurut Kak Dian, apakah Kak Dian secara pribadi ya, secara pribadi personal dari Kak Dian, ketika KPU mengambil keputusan untuk katakan data di KPU nggak perlu harus diwajibkan gitu, diwajibkan untuk dipublish maksud saya gitu. Menurut Kak Dian sepakat seperti itu? Jika kita kaitkan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, bahwasan ada batasan tertentu, bahwa dikatakan bahwa ijazah bagian dari data pribadi gitu. Untuk saat ini ya, dengan agresifnya serangan di sosial Ya, ya. media, saya rasa untuk saat ini keputusan KPU tepat untuk saat ini. Jadi namanya, apalagi keputusan hukum itu kan seiring berjalannya waktu kan bisa ada perubahan kan. Ya. Disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Untuk saat ini dengan begitu agresifnya masyarakat, dibuka pun pasti tetap dianggap salah gitu. Segala foto sampai segitu detailnya orang ijazah nggak boleh pakai kacamata, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Logo harus begini, harus begitu. Kayak udah ada barangnya aja, tetap disalahin kan? Ya, Gitu loh. Iya, Jadi iya, memang nggak benar. akan pernah puas. Benar. Berarti memang ya ibarat tadi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwasanya memang ini bermuatan politis. Tapi ketika mereka tidak hanya menyerang seorang Wapres Gibran, tapi ada sedikit menyentil lembaga-lembaga pemerintahan itu yang artinya secara tidak langsung mereka menjatuhkan kredibilitas dari lembaga pemerintahan. Di mana kan lembaga-lembaga pemerintahan ini sudah berkontribusi dalam suatu penyelenggaraan nasional. Itu yang sisi lain ya kita taatilah gitu ya, bahwasanya demi keamanan data dan informasi apapun yang untuk stabilitas sosial gitu. Nah, ini ketika situasi ini memanas di dalam negeri, tapi suhunya itu sampai ke luar negeri. Artinya saya ingin melihat pandangan diaspora ya, ketika pendidikan di Indonesia ini dibawa-bawa, lalu ada komparasi, studi-studi komparasi lah yang sudah muncul sekian banyak sosial media, termasuk C. Inalim ya, salah satu pemerhati pendidikan yang saya sempat membaca beberapa artikelnya jurusanku ya. Nanti juga akan menjadi narasumber saya, sudah menghubungi. Ini yang saya ingin concern bagaimana pandangan Kak Dian sebagai diaspora, responsibility-nya bagaimana terhadap pendidikan gitu, care-nya dan lihat suatu hal yang ketika diangkat ini isu pendidikan ini menjadi satu ratingnya tuh menjadi naik gitu. Bahwasan kita SDM-nya rendah Indonesia ini, banyak beberapa daerah-daerah tertinggal gitu. Gimana tanggapan kalian? Nah justru gini, walaupun saya tinggal di luar negeri, saya sebagai diaspora yang menuntut ilmu di luar negeri, setidaknya kontribusi saya itu bisa dengan cara membuka kebenaran, kemudian jadi jembatan komunikasi. Jadi ilmu yang saya punya, saya kasih tahu dengan bahasa yang mudah dipahami, biar masyarakat Indonesia itu paham loh kayak gitu. Saya rasa ada baiknya ya diaspora lain juga ikut berbicara lah.
Jadi nggak cuma saya aja. Jadi biar kita yang punya ilmu di luar negeri, yang punya perbedaan sistem pendidikan, ada baiknya jadi jembatan komunikasi dan gunakan bahasa yang mudah dimengerti supaya masyarakat juga bisa lebih paham kayak gitu. Ya, simplifikasi informasi ya. Iya. Ya, kita melihat memang bahwasannya kita di sini untuk menerima informasi itu cepat. Seperti di awal-awal tadi ya, kalian mengatakan kita memang menerima informasi, tetapi kita tidak mau ingin mendalami informasi lebih jauh. Nah, di situ yang menjadi salah satu hal ya. Kadang-kadang ya apa ya, dengan penggunaan istilah ya, kita bermain dengan penggunaan istilah ya. Katakan mereka bermain dengan penggunaan istilah dan sebagainya. Ya, artinya memberikan sesuatu yang ambigu gitu ya. Dengan ini artinya apa? Nah, dan hal-hal dalam metode penyampaian saya pikirkan kalian jauh lebih keren lah katakan gitu, jauh lebih mengetahui ilmunya karena kalian dalam ilmu komunikasi ya, media dan culture-nya ini kan. Nah, ini bagaimana kalian saya ingin menyoroti tentang cross culture understanding ini dalam dunia pendidikan ini. Bagaimana? Jadi memang sudah semestinya itu kayak orang-orang yang kuliah di luar negeri seperti saya, atau terutama yang sistem pendidikannya beda ya, untuk lebih kayak menyebarluaskan lah. Kalau kita memang ada perbedaan sistem pendidikan, dan tolong terima, nggak bisa dipaksain, memang beda. Tiap negara punya otoritasnya sendiri dalam menentukan sistem pendidikannya, dan orang Indonesia juga punya sistem pendidikannya sendiri, dan ya udah kita memang berbeda dan terima itu gitu. Nggak perlu dipaksakan, nggak perlu disama-samakan, dan karena berbeda itu nggak perlu dituduh sebagai sistem yang palsu atau ijazahnya palsu, itu kayak sudah tidak masuk akal. Oke, baik ya. Nah, ini luar biasa ya. Artinya kan salah satu bentuk ataupun bagian cara diaspora berkontribusi ya terhadap pendidikan di Indonesia ya. Mungkin tidak hanya agensi dalam dunia pendidikan, tetapi pengetahuan disalurkan langsung melalui sosial media. Dan ini kita apresiasi apapun ya tindakan orang-orang yang berjasa di dunia pendidikan. Satu hal ini lagi kalian, ketika melihat ini serangan yang lebih sedikit mengerucut akhir-akhir ini memperdebatkan soal UTS ya. Memang ada beberapa juga alumni dari Indonesia dan mereka mengatakan soal insert dalam hal matrikulasi ataupun kelas persiapan atau preparatory foundation. Terus ada perbedaan yang mungkin sedikit lebih antara university foundation dan college itu yang artinya banyak masyarakat Indonesia. Kita kan tahu di sini sekolah menengah pertama dan menengah atas gitu. Jadi yang disimplifikasi menjadi secondary juga kan pada UK. Tapi ini yang penggunaan istilah ini seperti saya garis bawahi tadi, ini yang artinya membingungkan mereka. Kira-kira seperti apa kalian mau jelaskan? Saya jelasin di sini supaya lebih jelas. Jadi mohon teman-teman yang lain diperhatikan nih penjelasan yang satu ini. UTS itu memang kampus dari Sydney kan. Dan biasanya di luar negeri, di beberapa kayak Singapura atau di Australianya sendiri, kampus itu mengadakan sistem pendidikan yang namanya foundation. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk kelas persiapan sebelum siswa tersebut join langsung ke kampusnya. Jadi memang ini belum tingkat universitas, ini baru tingkat persiapan. Tapi tidak tepat juga disebut SMA sebenarnya. Makanya ijazah UTS itu disetingkatkan dengan SMK. Kenapa? Karena kalau kita di SMA, kita belajar matematika, bahasa, agama, dan semua. Kalau yang jurusan IPA, matematika, fisika dipelajarin, yang jurusan IPS, ekonomi, dan sejarah dipelajarin. Tapi kan di UTS ini nggak belajar seumum itu. Lebih dikhususkan belajar ke apa yang mau diambil nanti pas kita kuliah. Misalnya jurusan marketing, ya berarti sudah dasar-dasar marketingnya diajarin di situ. Kayak gitu. Nah, makanya sudah tepat kalau ijazahnya itu setingkat dengan SMK, karena memang sudah kejuruan. Terus ada yang bilang, UTS itu kayak tempat les bimbel. Bukan juga. Tolong digaris bawahi. Sama SMA aja beda. SMA pelajarannya itu istilahnya masih umum, IPA, IPS, dan bahasa, dan matematika. Sedangkan di UTS itu, maksudnya di foundation tidak belajar itu lagi, belajarnya memang sudah kejuruan. Dan kalau bimbel kan sudah jadinya lembaga pendidikan non formal dong. Bimbel itu kan jatuhnya kayak kita persiapan untuk mengikuti tes. Istilahnya kita pelajaran tambahan, belajar lagi matematika, belajar lagi bahasa Inggris supaya lolos tes universitas. Sedangkan UTS ini kan
bukan lagi umum yang dipelajari matematika dan Benar. lain-lain, bukan lagi belajar itu, tapi marketing ya dasar-dasar marketing. Kalau jurusan komunikasi biasanya Iya, dasar-dasar komunikasinya sudah dipelajari di situ supaya nanti saat kita ikut tes, biasanya kan untuk masuk ke university itu ada tesnya lagi. Kita udah ada gambaran nih dan iya, kita bisa iya. lolos tesnya nih kayak gitu. Berarti kan tadi kalian katakan bimbel yang dikatakan oleh orang ya. Nah, itu kan itu yang saya garis bawahi sini adalah kita di Indonesia kan dua sistem pendidikan ya. Bukan Ya, dua ya. sistem pendidikan. Ada istilahnya pendidikan formal dan non formal. Ya, ini kan logikanya ijazah Mas Gibran disetarakan dengan SMK, berarti kan pendidikan formal. Bagaimana dikatakan sampai bimbel? Kalau bimbel ini kan masuk dalam kategori pendidikan non formal kan? Ya seperti jadi itu makin gitu. ngaco lagi kan Iya, gitu. iya, iya. Ya silakan lanjutkan kalian. Ya, karena orang nggak tahu Mhm. UTS itu apa. Memang itu universitas, tapi dia punya program foundation. Oke. Hampir semua universitas ya, di Singapura Ya. maupun di Mhm. Australianya sendiri, mereka punya program foundation. Dan itu bukan SMA, karena memang tidak belajar lagi pelajaran yang umum, matematika dan bahasa dan lain-lain, tapi lebih ke penjurusan. Makanya itu setara kayak Ya, SMK, ya. sudah Ya. kejuruan lah intinya. Mhm. Kayak gitu. Dan Iya. bukan bimbel juga, itu sangat Ya. jauh berbeda kayak gitu. Berarti Saya layak malah ya bahwa lihat komen seperti itu, saya jadi kayak ketawa sendiri, kayak loh kok jadi bimbel, kayak Anda nggak tahu, Anda baru katanya terus disamakan sama hal yang cuma sepemahaman Anda aja, padahal itu Benar. jauh berbeda. Benar. Ya saya sepakat. Memang ketika apa ya ijazah apapun dari UTS itu disetarakan di SMK itu sepakat karena memang sebagai kelas Kejuruan. preparatory dan itu kejuruan ya. Bukan berarti bahwasannya di sini mereka katakan ini levelnya SMA. Justru itu yang Ya, menjadi ya. hal yang jadi pertanyaan besar Karena juga ya. itu foundation. Foundation ya. Oke. Nah, ini kan satu perbedaan penggunaan istilah ya dalam dunia pendidikan yang kadang-kadang kan kita cuman tahu mengerti secara terminologinya, kadang-kadang kan dalam pelaksanaan secara apa ya, kelembagaan itu kan yang menjadi pertanyaan besar juga kan kita kadang-kadang nggak tahu ya. Kadang-kadang di sini orang bilang, "Oh, ini UTS, University Technology of Sydney ya." Ini. Situ. Jadi kadang-kadang dengan kata university kan kita sini Nah, bilang universitas secara keseluruhan dalam hal ini perguruan tinggi. karena nggak ada padanannya yang setingkat di Indonesia, karena beda sistem itu tadi kan, basicnya tahu dulu, sistemnya memang Ya, sudah ya. beda, jadi nggak ada padanannya. Kalau kayak sistem Amerika itu kan jelas ada beginner school, Gini. junior high school, senior high school, Senior high. padanannya ada nih di Indonesia, SD, SMP, SMA. Sedangkan kalau misalnya sistem British atau sistem Australia, Australia. kami mengenalnya kan primary school dan secondary school. Secondary school dibilang SMP, SMA juga agak-agak lah ya, nggak bisa tepat juga disebut itu SMP dan SMA karena ada 5 tahun. Tapi dibilang full secondary school itu SMA-nya 5 tahun juga nggak bisa disebut seperti itu. Jadi karena memang beda sistem, jadi susah untuk dipadankannya. Apalagi foundation, orang nggak tahu foundation malah jadi bahan ledekan di sosial media saya karena Ya, saya sering menyebut foundation. Pemahaman mereka adalah foundation itu make up. Jadi kayak makin jauh lagi gitu kan. Ya, memang luar biasa ya penjelasan Dian. Artinya kan saya mendapat insight-nya bahwa ya soal padanan dalam hal ini ya mungkin kalau istilahnya penyetaraan ya. Karena Penyetaraan, sistemnya berbeda, ya. padanannya sulit untuk dicari ya. Makanya di data KPU ditulisnya SMP, SMA, SMA. Terus orang bilang lagi, kok SMA-nya 2 kali gitu. Padahal tidak ada padanan yang bisa tepat untuk disebut untuk secondary school sama foundation itu kayak gitu. Ya, karena kita juga berhadapan dengan sistem di dalam pemerintahan kita ya saat ini ya, yang kita harus akui bahwa banyak nomenklaturnya yang harus diadaptasi ya. Iya, benar-benar. Itu yang menjadi persoalan. Mungkin mudah-mudahan bisa ada hal-hal yang bisa disimplifikasi dalam suatu konteks administratif seperti ini supaya masyarakat Indonesia itu ya berharap ya tidak harus berpikirnya 2-3 kali gitu dalam hal ini artinya apa dan sebagainya. Justru itu yang menjadi publikasi juga penting sih. Jadi selain Oke. kita ada momen penyetaraan penamaan yang tepat, juga harus disebarluaskan biar masyarakat tuh makin familiar. Ini kan orang ngotot karena dia nggak tahu dan nggak familiar kayak gitu kan. Ya.
Iya, ya benar ya. Dan itu tugas berat untuk Kakak Dian, Media Culture and Communication. Iya, ya. Kakak juga karena kakak kan ya sebagai YouTuber suka Itu. menyebarluaskan informasi juga kita sama-sama lah kita sebarkan Kita informasi yang kolaboratif positif. ya. Kita kolaboratif ini hal-hal yang apa ya berunsur baik untuk negeri ini ya, karena kita care ya. Karena ketika di atas permukaan berbicara soal pendidikan, tapi ada hal yang sedikit miris di daerah-daerah tertinggal pendidikan kita Iya, benar. belum mendapatkan pemerataan. Ya, kita berharap seperti itu kan dari zaman ke zaman ya. Karena memang ya aksesibilitas dan sebagainya itu yang menjadi mudah-mudahan ini kan dari kita berharap dengan adanya polemik ini yang simpang siur ini mata pemerintah itu lebih care soal pendidikan. Iya, Itu yang menjadi itu karena edukasi ini kan penting ya. iya. Apapun ya saya pikir dulu apa mungkin ketika bom di Hiroshima dan Nagasaki ya pemerintah di Jepang ya. Orang pertama yang dicari, yang diselamatkan adalah siapa guru yang masih tersisa. Siap, that's right. Itu yang benar. Jadi kan Karena pendidikan itu karena sepenting itu pendidikan itu untuk penting. membangun generasi. Benar, karena ya berharapnya well educated lah untuk semua ya kita berharap. Nah ini satu hal lagi nih Kadian yang masih menjadi turunan dari ilmu komunikasi ya, cherry picking. Boleh Kadian mengelaborasi dikaitkan dengan situasi dalam panggung politik yang ada di dalam isu sekarang ini, itu gimana? Jadi kadang gini, memang informasi pertama yang kita dapat biasanya itu yang akan tersimpan di otak kita, yang akan kita percayai sebagai suatu kebenaran sampai akan ada informasi baru lain yang bisa membuktikan kebenaran yang sesungguhnya gitu. Tapi kadang orang sudah informasi sebelumnya masuk, dia cuma akan menerima informasi-informasi lain yang sejalan dengan apa yang ada di pikirannya. Jadi walaupun ada istilahnya kebenaran di depan mata, ada bukti mau kayak apapun, tapi kalau sudah di pikirannya udah, oh yang saya percaya itu A, jadi yang selain A saya nggak mau dengar, saya nggak akan lihat gitu loh. Jadi yang saya lihat nih, tokoh-tokoh masyarakat yang tampil di TV atau di publik yang sekarang lagi rame, itu tipe yang seperti itu. Sudah ada pemahaman tersendiri di pikirannya, jadi ada kebenaran lain tidak akan diterima. Mereka lebih menerima hal-hal yang katanya-katanya. Oh katanya ada 2 logo, oh katanya begini, oh katanya begitu. Padahal buktinya ada nggak kayak gitu. Yang memang ada 2 logo seperti itu. Kalaupun misalnya dia percaya, oh ada kok teman saya, ya udah coba buktikan dia angkatan berapa, jurusannya apa, mana yang lebih dekat angkatannya dengan Bapak Gibran, yang istilahnya kalaupun ada ijazah yang berbeda itu kan akan lebih match dengan ijazah yang tahunnya itu berdekatan kan, seperti itu. Okay. Jadi ya dibuktikan aja sih, jangan katanya-katanya. Belum lagi ada lagi katanya, oh sebenarnya SMA-nya nggak di Singapura, tapi salah satu SMA Kristen di Solo ya. Ya, SMA Santo Yosef Solo dan SMK Kristen. Nah ini kan ya Itu katanya juga kan. katanya juga. Ini kan ya itu melibat apa istilahnya ya, ketika apa sesuatu yang tidak perlu dilibatkan tapi dilibatkan. Nah benar sekali. Karena mungkin apa ya apa bergulirnya isu tadi seperti yang kalian jelaskan itu ya soal kebenaran itu, kita pejuang kebenaran. Saya pejuang kita sesama pejuang kebenaran kita menghadapi ini. Dan memang ketika mereka kaitkan dengan SMA Santo Yosef Solo dan SMK Kristen ya penuh dengan kepercayaan diri ya. Ketika keluar klarifikasi pernyataan klarifikasi dari kepala sekolah SMA Santo Yosef di Solo, Bruder Yohanes gitu. Untuk kalau dari pihak SMK Kristen saya belum mendapatkan informasi. Tapi yang sudah muncul di media dari SMA Santo Yosef Solo, Bruder Yohanes ya. Tentu saya pikir ya saya secara pribadi karena saya alumni sekolah swasta juga. Ya dulu cukup lama dan berasrama 6 tahunan. Jadi saya pikir disiplinnya tinggi, datanya juga dan strukturnya itu sangat rapi. Karena memang kami didikan Eropa gitu loh. Jadi diajarkan beberapa hal yang tidak untuk mencederai alumninya saya pikir gitu. Dan saya melihatnya ini tuh kayak seperti sesuatu yang saking udah nggak adanya lagi yang bisa disalahin. Jadi semua mereka semua ditarik, semua diambil, semua disalahin. Sulit untuk bilang ijazah SMA-nya Bapak Gibran palsu, sedangkan SMA memang program SMA tidak ada di Singapura, adanya secondary school. Sekarang dibilang, oh beliau sebenarnya di Solo, kayak gitu. Terus jadi kayak
Kemudian ada klarifikasi dari kepala sekolahnya tadi Ya, SMA udah, Santo Yosef itu, ya. tidak bersekolah di sini. Sebenarnya itu kan klarifikasi yang membuktikan bahwa beliau tidak bersekolah di sini, ya berarti memang di Singapura. Tapi Ya. ditwist lagi, ada lagi yang bilang, Ya. dia ngaku-ngaku di Solo, tapi ternyata kepala sekolahnya sendiri nggak ngaku kalau Ya. dia nggak mengakui dia ada di Solo. Jadi apapun pernyataan kita pasti akan ditwist lagi. Walaupun pernyataan kepala sekolah itu untuk meluruskan kalau tidak di Solo, ya berarti di Singapura. Tapi ditwist lagi dengan bilang tidak diakui. Apa tagline beritanya begitu kayak gitu. Jadi kayak memang semua akan dicari kesalahannya. Jadi sudah bukan lagi untuk mencari kebenaran, tapi memang ada agenda-agenda tertentu kan yang ingin menjatuhkan. Wah, ini quote and quote, ini agenda-agenda tersendiri, agenda tertentu yang ingin menjatuhkan ya. Ini menjadi pembahasan menarik ke depan ini kan karena ya pintu pembahasan politik ini kita semakin tajam sebenarnya. Hanya kita pelan-pelan dari pinggir lah gitu. Karena pusarannya itu sebenarnya cukup kencang ya. Karena kalau sudah dikatakan agenda ini kan ada dua, panjang atau pendek. Oh iya, benar-benar. Jadi itu kan kita berada dalam pusaran. Sebetulnya Kadian ini sudah berada dalam pusaran politik dan sudah menjadi perhatian publik Indonesia. Karena Kadian di Singapura, tapi bukan menjadi hal yang membatasi. Itu tetap memberi informasi ya, karena kita membutuhkan itu dari diaspora. Seperti yang tadi Kadian sarankan ya, beberapa diaspora yang punya kepedulian lah untuk Indonesia, boleh kita panggung media di Indonesia itu selalu terbuka. Bahkan ya kita mungkin secara personal berhubung berkomunikasi satu sama lain, kita akan selalu memberi kesempatan sebenarnya. Saya berharapkan bahwasannya kita anak muda Kadian ini dengan pemikiran yang brilian ya, netral dalam memberikan pemahaman, pandangan, dan itu mencerahkan masyarakat Indonesia. Ada orang yang melihat apa yang disampaikan Kadian itu secara tiba-tiba ya. Nah, itu yang mereka bilang termul dari buzzer dan sebagainya. Nah, justru itu kan yang kita terima baik aja. Bahwasannya ada hal baik yang sudah kita berbuat kan, itu yang soal kebijaksanaan. Nah, terakhir ini Kadian, dari diskusi kita ini ya, mungkin saya minta maaf artinya Kadian sudah masuk terlalu jauh dalam situasi seperti ini. Tapi terlepas itu juga saya melihat beberapa referensi potongan-potongan video Kadian dari tahun sebelumnya ya, 2023. 2023. Ya, 2003 ya tahun itu. Gimana situasi waktu itu? Ya cukup panas ya. Bagaimana pihak dari oposisi waktu itu ya, yang ingin menguliti juga materi yang sama, polemik yang sama. Dan kira-kira menurut Kadian ini ya, dalam pandangan sebagai seorang lulusan komunikasi, ya kita merujuk kepada komunikasi politik. Kadian pandangannya gimana ya dalam ruang khazanah publik ini Indonesia nih? Saya tidak menanyakan soal interest, tapi pandangan aja. Saya melihatnya ini tuh kayak udah repetisi nggak sih? Kayak Repetisi ya, repetition ya. Wow, ini yang sebelumnya bapaknya yang dipermasalahkan ijazahnya. Ijazah Bapak Jokowi. Bahkan pihak kampus sudah menyatakan itu ijazah asli, masih dicari-cari kesalahannya. Kayak gitu. Nah, sekarang turun nih ke anaknya. Mungkin dianggap anaknya punya potensi lain yang kedepannya kita nggak tahu nanti seperti apa. Jadi kayak agenda-agenda itu sudah dipupuk dari sekarang, dari beberapa tahun sebelumnya, supaya nanti kedepannya mungkin si anak ini kesempatan untuk ke tingkat selanjutnya jadi terhambat gitu kan. Jadi ini saya pikir sih ini sudah politik ya, bukan lagi masalah kayak komunikasi kayak gimana. Seharusnya kan komunikasi yang baik itu adalah kita memang harus menyampaikan, menyebarluaskan itu kebenaran dan fakta kayak gitu. Tapi kalau di sini kan kebenaran dan fakta dikaburkan karena memang ada agenda-agenda tertentu kayak gitu. Kepentingan-kepentingan tertentu oleh pihak-pihak tertentu juga. Ya, ini repetition ya, sesuatu yang berulang-ulang dan selalu apa ya, mendatangkan ide yang baru ya. Datangkan ide yang baru, dan kalau ya objek yang baru juga ya bagi mereka. Formulanya sama kan sebenarnya? Formulanya sama. Oh ya, kalau soal formulanya sama ini, kalian pernah membaca buku Jokowi Undercover? Oh, saya belum. Atau pernah mendengar buku Jokowi Undercover? Pernah. Nah, sekarang kan ada keberlanjutan, mereka mengatakan penelitian, tapi saya mengatakan keberlanjutan karena ada keterkaitan dalam referensi Jokowi Undercover, lalu diterbitkan oleh mereka namanya Jokowi's White Paper. Nah, ini objeknya sama, orangnya juga sama gitu. Menurut kalian gimana? Itu dari kedua buku ini,
sebelumnya sudah ada jurisprudensinya secara hukum bahwa dia sudah masuk penjara gitu karena buku itu. Sekarang mereka menulis buku Jokowi's White Paper. Berdalih mereka adalah penelitian. Bagaimana Ya, tentang silahkan kabar? dibuktikan lah, silahkan dibuktikan. Jadi itu kan cuma penggiringan opini aja, apalagi namanya Jokowi's White Paper. Itu ngikutin Oke. yang kasus Panama White Paper kan, yang soal skandal keuangan terbesar saat itu kan. Jadi Oke. penamaannya itu tuh sebenarnya cuma dikait-kaitkan dari apa kasus yang sudah ada, itu dinamain kayak gitu, itu untuk kayak clickbait lah, biar orang jadi Clickbait, penasaran ya. isinya dan mengait-ngaitkan dengan kasus skandal keuangan itu. Jadi biar terkesan Bapak Jokowi juga punya skandal keuangan gitu. Ya tinggal buktikan aja lah gitu. Panama's White Paper ya? Iya, jadi itu Oke. sempat ada beberapa nama pengusaha asal Indonesia ada di yang disebut Panama's White Paper itu, isinya Mossack Fonseca ya? soal skandal-skandal keuangan lah, terutama mereka kayak mendirikan perusahaan fiktif di negara-negara yang bebas Oke. pajak kayak gitu. Oke, ya, saya dapat ini bahwa International Consortium of Investigative Journalists ya, yang mereka pada tahun 2016 ya, dokumen. Ya beberapa tahun lalu lah. Ya. Panama's White Paper ya. Ya. Luar biasa ya. Ini akan menjadi pembahasan bagus ya bahwa soal penggunaan nama ini sebagai clickbait bagi mereka ya. Iya, orang kan namain itu kan biar disamain sama kasus-kasus tertentu, biar orang jadi kayak either tertarik atau jadi pikirannya terkonek ke jangan-jangan sama nih kasusnya sama yang itu gitu kan. Oke. Jadi pemilihan nama kan strategi marketing aja lah. Ini orang marketing ini. Jadi mereka sedang mengendorse itu ya soal white papernya itu. Jadi antara katakan algoritmanya ya. Iya. Algoritmanya. Berarti membuat sesuatu yang fantastis ya seperti 125 triliun dengan yang berdua white paper gitu. Nah, ini padahal atau ternyata Panama's White Paper ini ada keterkaitan dengan Skandal keuangan. Jokowi's White Paper dalam hal ini soal nama ya. Pemilihan nama lah. Ya, labeling ya, pemilihan nama ya. Oke, baru tahu ini. Saya akan mencari tahu soal Panama's White Paper. Terima kasih banyak ya Kak Dian untuk informasi yang bertautan ya dengan Jokowi's White Paper soal nama ini. Ya pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan bersama Kak Dian ya. Banyak pengetahuan yang beliau sampaikan untuk kita, bahwasannya tidak hanya melihat dari sisi administratif saja, tetapi ini sudah mengarah pada politik. Tetapi kita berharap bahwa implikasi dari polemik ini bisa membawa rating yang baik dalam eksekusi pendidikan di Indonesia. Ya, ketika kita berbicara pendidikan, bahwasannya Indonesia di berbagai daerah terpencil, itu pendidikannya juga masih perlu banyak sentuhan dari pemerintah. Bahkan Kadian juga berharap diaspora Indonesia yang berada di berbagai di benua bisa turut untuk menyuarakan ya bahwasannya concern ini selain politik adalah concern soal SDM ya. Terkait dengan berbagai macam informasi yang tersebar di sosial media, ya kita bijak-bijaklah untuk bisa melihat, kemudian mengkaji ataupun mencari tahu ya. Tentunya ke depan Mosato akan selalu memberikan informasi yang terbaik buat pemirsa seluruh Indonesia dan seluruh dunia, katakan diaspora. Dan kita terima kasih juga waktu dan kesempatan dari Kak Dian yang sebentar lagi mungkin akan semakin banyak jadwal ya. Something good is coming to her. Kita doakan yang terbaik buat Kak Dian ya, yang sudah banyak kontribusi dalam hal pemikiran untuk anak muda Indonesia. Terima kasih banyak Kak Dian. Ya, sama-sama Kak. Sukses selalu ya. Siap Kakak. Sukses. Ya.